Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan materi mengenai karakteristik teori dan konsep belajar. Tugas ini untuk memenuhi mata kuliah teori belajar dan pembelajaran yang diampu oleh Bapak Dr. Reli Prihatin, SPD MPD. Sebelum lanjut ke materi, yuk kenal lebih dekat anggota kami. Saya Ganur Sabta, di sini saya sebagai ketua kelompok. Halo, aku di sini Belian Safidari. Halo, perkenalkan nama saya Fani Indriasari. Halo, aku Hawasta Persiwi Marita. Halo, aku Reza Ardianto Nugroho. Halo, aku Septina Nurani. Aku Sevinda Nanda Hidayana. Yang pertama ada pengertian belajar. Belajar dalam arti luas adalah proses yang memungkinkan munculnya atau perubahan tingkah laku baru yang bukan karena kematangan dan bersifat sementara. Jadi belajar itu adalah kegiatan fisik dan psikis yang menimbulkan perubahan baru dalam tingkah laku siswa berupa keterampilan yang relatif permanen dan bukan hasil dari kedewasaan atau sesuatu yang bersifat sementara. Klasifikasi belajar dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu ada belajar tentang learning how to think. Belajar untuk mengetahui sesuatu, misalnya belajar tentang bersepeda, maka cukup membaca buku-buku, melihat film dan video tentang cara-cara bersepeda. Lalu yang kedua ada belajar learning how to do. Belajar bagaimana melakukan sesuatu. Jika seseorang belajar bersepeda, maka ia akan langsung menaiki sepeda dan mempraktikannya. Yang tidak mustahil ia akan menabrak kiri dan kanan. Lalu yang ketiga ada belajar menjadi atau learning to be. Belajar manusiakan manusia. Belajar inilah yang disebut sebagai proses pembelajaran yang sejati. Belajar hidup bersama, learning to live together, yaitu bersosialisasi dengan teman sebaya dan melakukan aktivitas belajar bersama. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pengertian belajar menurut para ahli. Yang pertama adalah menurut Lindgren, diartikan sebagai belajar adalah proses perubahan tingkah laku yang relatif permanen dan perubahan tersebut disebabkan karena adanya interaksi individu yang bersangkutan dengan lingkungan. Contoh dari pendapat Lindgren yaitu disebutkan perubahan yang disebabkan karena interaksi individu dengan lingkungan. Contohnya adalah interaksi antara individu dengan lingkungan kelas. Pembiasaan berdoa dari pengajar yang disarankan pada peserta didik untuk berdoa sebelum mengawali kegiatan. Karena didik yang setiap hari memberikan pembiasaan-pembiasaan tersebut, akhirnya pembiasaan tersebut tertanam pada diri siswa sehingga sudah terbiasa, menjadi kebiasaan siswa untuk berdoa sebelum mengawali kegiatan. Contoh dari teori Heinis adalah belajar itu tidak hanya tentang belajar di kelas, tetapi juga belajar di lingkungan luar sekolah. Contohnya yaitu ada kegiatan study tour. Di dalam kegiatan study tour itu kita dapat mendapatkan ilmu dari suatu tempat yang kita kunjungi. Contohnya jika kita berkunjung di museum, kita akan mengetahui sejarah-sejarah tentang apa sih yang ada dalam museum itu. Yang ketiga adalah teori Gardner and Briggs menjelaskan bahwa belajar adalah hasil dari pasangan stimulus dan juga respon yang kemudian diperkuat secara terus-menerus. Artinya kita bisa mendapatkan ilmu dari kita berkomunikasi dengan orang lain, yang artinya kita memberikan stimulus dan lawan bicara kita memberikan respon kepada kita. Respon tersebut berisi tentang informasi ataupun juga pengetahuan dia yang mungkin kita belum tahu, terus teman komunikasi kita itu memberikan tahu kepada kita tentang ilmu tersebut. Selanjutnya yang keempat adalah teori Wilber Skinner, mengartikan belajar adalah menciptakan kondisi peluang dengan penguatan reinforcement sehingga individu akan bersungguh-sungguh dan lebih giat lagi dalam belajar. Dengan adanya ganjaran,
dan pujian atau rewards dari guru atas hasil belajar. Contohnya, siswa tuh akan menjadi giat apabila seperti contohnya kalian mengerjakan ini, nanti akan saya berikan suatu buku ataupun saya berikan hadiah, ataupun dengan pujian misalnya, oh kamu sangat pandai sekali dalam materi ini. Nah, dari hal itu otomatis siswa akan memiliki semangat giat karena dia dipuji dan akhirnya dia akan memiliki ketertarikan pada materi tersebut. Pengertian belajar menurut Piaget. Piaget berpendapat bahwa ada dua proses yang terjadi dalam perkembangan kognitif anak, yaitu proses assimilation dan proses accommodation. Proses assimilation yaitu menyesuaikan atau mencocokkan informasi yang baru diperoleh dengan informasi yang telah diketahui sebelumnya dan mengubah bila perlu. Adapun proses accommodation yaitu menyusun dan membangun kembali atau mengubah informasi yang telah diketahui sebelumnya sehingga informasi yang baru dapat disesuaikan dengan baik. Yang keenam ada Roger. Roger menitikberatkan pada segi pengajaran dibanding siswa yang belajar dalam praktik pendidikan yang ditandai dengan peran guru yang dominan. Siswa hanya menghafalkan pelajaran dengan alasan bahwa pentingnya guru memperhatikan prinsip pendidikan. Yang ketujuh ada Bloom. Bloom mengembangkan taksonomi dari tujuan pendidikan dengan penyusunan pengalaman-pengalaman dan pertanyaan-pertanyaan secara bertingkat dari recall sampai pada terapannya dengan suatu keyakinan bahwa anak dapat menyesuaikan tugas-tugas yang dihadapkan kepada mereka di sekolah. Tetapi mengakui adanya anak yang membutuhkan waktu lebih lama, bimbingan yang lebih intensif dibanding teman seusianya. Yang kedelapan ada Brunner. Brunner beranggapan bahwa belajar merupakan pengembangan kategori-kategori yang saling berkaitan sedemikian rupa sehingga setiap individu mempunyai model yang unik tentang alam dan pengembangan suatu sistem kekodean. Nah, di sini saya akan menjelaskan karakteristik belajar melalui 5 teori. Teori yang pertama adalah teori behavioristik. Pandangan belajar menurut aliran tingkah laku tidak lain adalah perubahan dalam tingkah laku sebagai akibat dari tingkah interaksi antara stimulus dan respon. Atau dengan kata lain, belajar adalah perubahan yang dialami siswa dalam hal kemampuannya untuk bertingkah laku dengan cara yang baru sebagai hasil interaksi antara stimulus dan respon. Yang kedua, ada teori belajar kognitif. Teori belajar yang lebih mementingkan proses belajar daripada hasil belajar itu sendiri. Teori belajar yang ketiga adalah teori belajar humanistik. Teori belajar ini lebih tertarik pada ide belajar dalam bentuknya yang paling ideal daripada belajar seperti apa adanya, seperti apa yang kita amati dalam dunia kesehariannya. Yang keempat, ada teori belajar sibernetik. Teori belajar ini berkembang sejalan dengan berkembangnya ilmu informasi. Menurut teori ini, belajar adalah pengelolaan informasi. Proses memang penting dalam teori sibernetik, namun yang lebih penting adalah sistem informasi yang diproses. Informasi inilah yang akan menentukan proses. Lalu, teori belajar yang kelima ada teori belajar konstruktivisme. Teori belajar yang mengedepankan kegiatan mencipta serta membangun dari sesuatu yang telah dipelajari. Kegiatan membangun konstruktif dapat memacu siswa untuk selalu aktif sehingga kecerdasannya akan terus meningkat. Karakteristik belajar anak. Yang pertama ada anak belajar melalui bermain. Yang kedua, anak belajar dengan cara membangun pengetahuan. Yang ketiga, anak belajar secara alamiah. Yang keempat ada anak belajar paling baik jika apa yang dipelajarinya mempertimbangkan keselamatan, aspek pengembangan, bermakna, menarik, dan fungsional. Kiat belajar untuk anak. Yang pertama, cari tempat yang nyaman. Yang kedua, tentukan waktu yang baik dan tepat. Yang ketiga, tentukan metode belajar menurut hati. Yang keempat, belajar dengan disiplin. Yang kelima, tulis ulang setiap materi yang diajarkan. Yang keenam, biasakan minum air putih setiap belajar. Yang ketujuh, menjelang ujian jangan terlalu banyak belajar. Manifestasi belajar menurut istilah sebuah hasil dari apa yang dilakukan, baik positif maupun negatif. Manifestasi belajar dibagi menjadi dua pengertian. Yang pertama ada perwujudan, yaitu suatu pengetahuan, perasaan atau pendapat, tindakannya sebagai suatu manifestasi kemarahan nantinya.
Yang kedua, ada perwujudan atau bentuk dari suatu yang tidak kelihatan. Seperti contohnya, Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan manifestasi cita-cita bangsa. Selanjutnya ada jenis-jenis manifestasi. Yang pertama ada manifestasi kebiasaan. Seseorang yang telah mengalami proses belajar, kebiasaannya akan cenderung tampak. Menurut Burgard pada 1973, kebiasaan itu timbul karena proses penyusutan kecenderungan respon dengan menggunakan simulasi yang berulang-ulang. Dalam proses belajar, kebiasaan itu juga meliputi perilaku yang tidak diperlukan. Yang kedua, ada manifestasi keterampilan. Keterampilan adalah kegiatan yang berhubungan dengan urat syaraf dan otot-otot lainnya. Contohnya seperti menulis, mengetik, dan berolahraga. Meskipun sifatnya motorik, namun keterampilan memerlukan koordinasi gerak yang teliti dan memerlukan kesadaran yang sangat tinggi. Yang ketiga, ada manifestasi pengamatan. Pengamatan artinya proses menerima, menafsirkan, dan memberi arti rangsangan yang masuk melalui indera seperti mata dan telinga. Berkat pengalaman belajar, seseorang akan mampu mencapai pengamatan yang objektif sebelum mencapai pengertian. Yang keempat, ada berpikir asosiatif dan daya ingat. Berpikir asosiatif adalah berpikir dengan cara mengasosiasikan sesuatu dengan yang lainnya. Berpikir asosiatif merupakan proses pembentukan hubungan antara rangsangan dan respon. Perlu dicatat bahwa kemampuan seseorang untuk melakukan hubungan asosiatif amat dipengaruhi pengetahuan yang diperoleh dari belajar. Yang kelima, ada berpikir rasional dan kritis. Berpikir rasional dan kritis adalah perwujudan perilaku belajar terutama yang berkaitan dengan penyelesaian masalah. Pada umumnya, seseorang yang berpikir rasional akan menggunakan prinsip dan dasar pengertian dalam menjawab pertanyaan bagaimana dan mengapa. Dalam berpikir rasional, seseorang dituntut menggunakan logika atau akal sehat untuk menentukan sebuah akibat, menganalisis, menarik kesimpulan, dan bahkan menciptakan hukum-hukum atau kaidah teoritis. Dalam hal berpikir kritis, seseorang dituntut menggunakan strategi kognitif tertentu yang tepat untuk menguji keandalan gagasan pemecahan masalah dan mengatasi kesalahan atau kekurangan. Yang keenam adalah manifestasi sikap. Dalam artian sempit, sikap berarti pandangan atau kecenderungan mental. Menurut Bruno, sikap atau attitude adalah kecenderungan yang relatif menetap untuk bereaksi dengan cara baik atau buruk terhadap orang atau barang tertentu, sehingga dapat dianggap sikap adalah suatu kecenderungan untuk bertindak dengan cara tertentu. Dalam hal ini, perwujudan perilaku belajar ditandai dengan munculnya kecenderungan-kecenderungan baru yang telah berubah atau lebih maju dan lugas terhadap suatu objek, tata nilai, peristiwa, dan sebagainya. Yang kedelapan, ada manifestasi apresiasi. Apresiasi berarti pertimbangan mengenai arti penting atau nilai sesuatu. Dalam aplikasinya, apresiasi sering diartikan sebagai penghargaan atau penilaian terhadap benda-benda baik abstrak maupun konkret yang memiliki nilai luhur. Apresiasi adalah gejala ranah afektif yang pada umumnya ditunjukkan pada karya-karya seni budaya seperti sastra, musik, lukis, drama, dan sebagainya. Yang terakhir ada manifestasi tingkah laku afektif. Tingkah laku afektif adalah tingkah laku yang menyangkut keanekaragaman perasaan seperti takut, marah, sedih, gembira, kecewa, senang, benci, was-was, dan sebagainya. Tingkah laku seperti ini tidak terlepas dari pengaruh pengalaman belajar. Oleh karenanya, ia juga dapat dianggap sebagai perwujudan perilaku belajar. Ikan dicampur bakmi, digoreng terpisah, jangan sekaligus. Cukup sekian dari kami, semoga kita dapat nilai bagus. Jangan lupa like,